Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Asmi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu membandingkan anekdot dengan humor. Lalu, kalian mampu menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan makna tersirat dari anekdot dengan tepat. Oke, langsung saja. Apa bedanya anekdot dengan humor? Intinya, kalau anekdot itu berisi lelucuan atau kelucuan dan kritikan atau sindiran, kalau humor itu hanya berisi kelucuan saja, itu intinya. Kalau secara detail apa bedanya anekdot dengan humor? Langsung saja membandingkan anekdot dengan humor. Nah, kalau dilihat dari aspek ide cerita, anekdot itu berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan humor pure rekaan. Kalau dari isi, anekdot itu berisi masalah terkait tokoh publik atau menyangkut orang banyak, di sini banyak ya maksudnya. Kemudian humor itu tentang masalah kehidupan sehari-hari secara umum. Kemudian fungsi komunikasinya, kalau anekdot itu untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor pure digunakan hanya untuk menghibur. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan kirim satu contoh teks anekdot dan satu contoh humor di WA group. Kalian bisa bandingkan. Oke, selanjutnya menganalisis kritik dalam anekdot. Nah, kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, sehingga pencerita biasanya menggunakan ungkapan, bisa kata, frasa, kelompok kata, kemudian klausa atau kalimat yang bermakna idiomatis. Maksudnya, makna idiomatis adalah makna yang bukan makna sebenarnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oke, coba kita lihat contohnya. Di sini misalkan kita bahas teks anekdot yang judulnya baju termahal yang akan saya bagikan nanti, itu tentang pejabat yang korupsi. Di situ ada frasa atau kelompok kata baju termahal. Nah, makna idiomatis atau makna bukan sebenarnya dari baju termahal itu artinya adalah baju tahanan KPK. Kemudian ada kalimat mengenang teman-teman kita yang sudah bisa pakai baju termahal itu. Makna idiomatisnya adalah mengenang teman-teman kita yang sudah bisa memakai baju tahanan KPK. Nah, berdasarkan identifikasi kata dan klausa idiomatis dalam label di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot yang akan saya bagikan itu ditujukan kepada para pejabat yang sudah bisa memakai baju tahanan KPK karena mengambil uang negara. Oke, paham ya? Makna idiomatis, makna yang bukan sebenarnya. Selanjutnya, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Makna tersirat tersembunyi yang dimaksud adalah pesan moral atau amanat yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Jadi misalkan yang kita bahas tadi adalah anekdot yang menyindir pejabat korupsi. Tentu tujuan yang ingin disampaikan bukan hanya menyindir para pejabat yang korupsi, tapi lebih jauh dari itu, yaitu pesan moralnya agar
para pejabat sadar bahwa korupsi itu bukan hal yang baik. Kemudian, agar mereka sadar juga jika ingin menjadi pejabat harus menyiapkan iman yang kuat agar tidak terpengaruh untuk korupsi. Nah, itu sebuah simpulan dari makna tersirat dalam anekdot. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Tetap semangat belajar. Setelah melihat video ini, silahkan lihat teks anekdot dan teks humor yang akan saya kirim dalam WA Group. Selamat belajar dan tetap semangat.